Dongeng Dukuh Parut, bagian kelima, karya Ahmad Tohari. Memenangkan sayembara buka kelambu bukan hanya menyangkut rencana birahi, bukan pula hanya menyangkut sukacita mewisuda seorang perawan, melainkan juga kebanggaan. Dower sungguh-sungguh berharap kelak orang akan bergunjing. Ternyata Dower bukan pemuda sembarang. Dialah orangnya yang memenangkan sayembara buka kelambu bagi Ronggeng Serintil. Menginjak tanah Dukuh Parut, hati Dower makin kacau. Hari sudah benar-benar gelap, lampu-lampu telah dinyalakan, langit pekat meski hujan belum lagi turun. Selagi tanah basah, jengkrik dan gangsir malas berbunyi, orang-orang menggantikannya. Serangga tanah itu menggetarkan sayapnya yang menimbulkan suara buruk dan berat. Katak dahan berteriak-teriak. Tidak seperti kodok atau katak hijau, katak dahan bersuara dengan selang waktu yang jarang. Ada sebuah gardu ronda di perempatan jalan kecil di Dukuh Parut. Dower mendengar gumam beberapa pemuda dari dalam gardu itu. Seandainya Dower tahu, pemuda-pemuda dalam gardu itu sama seperti dirinya, datang dari luar Dukuh Parut dalam kaitannya dengan sayembara buka kelambu. Namun mereka hanya ingin melihat perkembangan. Apakah telah ada seorang pemuda yang datang memenuhi permintaan Katerja akan sebuah ringgit emas? Mereka sendiri tidak mempunyai uang sebanyak itu. Namun kesempatan mereka mungkin akan terbuka bila tidak ada pemuda yang sanggup memenuhi syarat yang ditentukan oleh Katerja. Dalam hal demikian, diharapkan Katerja akan menurunkan tarifnya. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, rumah Katerja sudah sepi sejak sore. Dukun Ronggeng itu telah mengusir anak-anak yang datang. Tetapi orang-orang tua tidak perlu kena usir. Mereka, orang-orang Dukuh Parut, telah maklum Katerja sedang menghadapi hajat penting dan tidak ingin mengganggunya. Sinar lampu mengenai tubuh Dower ketika dia mencapai halaman rumah Katerja. Pemuda itu berhenti sejenak. Dari sana Dower bisa melihat Katerja sedang duduk seorang diri, ngepul-ngepulkan asap rokoknya. Di samping makan sirih, kakek itu juga perokok yang kuat. Sesungguhnya Katerja sedang gelisah, namun perasaan itu tertutup oleh ketenangannya. Sudah Jumat malam, seorang pemuda pun belum juga datang memenuhi harapannya, menyerahkan sekeping ringgit emas bagi keperawanan Serintil. Alangkah malu bila sayembara buka kelambu yang kuselenggarakan tidak berhasil. Sia-sialah 3 ekor kambing yang telah kujual, pikir Katerja seorang diri. Tetapi lamunan dukun Ronggeng itu terhenti ketika pintu depan berderit. Kula nuwun, Dower mengucapkan salam. Mangka, jawab Katerja. Dijulurkannya lehernya sambil menyipitkan mata. Sinar lampu membuat matanya silau. Oh, mari masuk. Dower melangkah di bawah tatapan Katerja, lalu duduk. Berderit bunyi pelupuh lincah yang didudukinya. Katerja segera tahu tamunya datang dari jauh karena mendengar napas Dower yang terengah-engah. Engkau kelihatan lelah. Dari mana engkau datang, nak? Tanya Katerja membuka percakapan. Dari Pecikalan, kek. Namaku Dower. Wah, Pecikalan. Alangkah jauhnya. Ya, kek. Itulah. Jauh-jauh saya datang karena saya mendengar kabar. Tentang buka kelambu, kan? Benar, kek. Waktunya besok malam. Engkau sudah tahu akan syarat yang kuminta, kan? Tanya Katerja tanpa melihat tamunya. Saya sudah tahu. Sebuah ringgit emas, jawab Dower datar. Betul. Apakah sekarang kau telah membawanya? Dower tersipu. Dia tidak berani mengangkat muka. Katerja melepas napas panjang. Dalam hati dia mengeluh, karena belum juga muncul sebuah ringgit emas yang diinginkannya. Wah, kek, kata Dower akhirnya. Pada saya baru ada 2 buah rupiah perak. Saya bermaksud menyerahkannya kepadamu sebagai panjar. Masih ada waktu 1 hari lagi. Barangkali besok akan kuperoleh seringgit emas. Katerja tidak segera memberi tanggapan.
Kecewa dia. Dihisapnya rokoknya dalam-dalam. Asap dihembuskannya jadi desah panjang. Namun Kartaraja berpikir 2 buah uang rupiah perak adalah jumlah paling banyak yang disanggupi oleh seorang calon sampai pada saat itu. Jadi begitu maksudmu, nak? Iya, kek. Baiklah, uang panjarmu bisa kuterima. Tetapi besok malam kau harus datang membawa sebuah ringgit emas. Kalau tidak, apa boleh buat? Kau kalah dan uang panjarmu hilang. Bagaimana? Kalau aku gagal memperoleh ringgit emas, maka uang panjarku hilang, tanya Dower. Ya, jawab Kartaraja singkat. Rona kelicikan mewarnai wajahnya. Dower termangu, tampak berpikir keras. Kalau engkau keberatan, maka terserah. Silakan berpikir. Atau segera pulang ke Pecikalan, selagi malam belum larut. Aku akan menunggu pemuda lain. Beberapa orang yang akan segera tiba. Gertakan halus Kartaraja mengena. Buktinya, Dower menjadi gelisah lalu berkata, Baik, kek. Ku terima syarat itu. Nah, inilah uang panjar itu. Dower berdiri agar mudah merogoh sakut celananya. Sesaat kemudian terdengar suara gemerincing. 2 buah uang rupiah perak tergeletak di atas meja, berkilat-kilat terkena sinar lampu. Kartaraja meraupnya, lalu dimasukkannya ke dalam saku diikat pinggangnya. Pada saat itu muncul Srintil membawa baki berisi teko dan 2 buah cangkir. Di piring ada goreng ubi. Ketika meletakkan hidangan itu, Srintil menggigit bibir. Sekalipun dia tidak mengangkat muka ke arah Dower, membuat hati pemuda dari Pecikalan itu malah penasaran. Kartaraja tersenyum melihat Dower resah dalam duduknya. Aku mengenal dengan sempurna setiap sudut tersembunyi di Dukuh Paruk. Ketika Kartaraja bercakap-cakap dengan Dower, aku mendengarnya dari balik rumpun pisang di luar rumah. Jadi saat itu sudah kuperoleh gambaran pertama, Dower lah yang akan memenangkan malam buka kelambu. Aku belum mengenal perjaka Pecikalan itu, tetapi kebencianku kepadanya langsung melangit. Segera terbayang olehku Dower memperlakukan Srintil secara tidak senonoh dalam tempat tidur berkelambu itu. Pasti, sangat pasti, Dower tidak seperti aku yang selalu bersikap hormat kepada ronggeng itu. Bertahun-tahun lamanya aku menyusun gambaran sedikit demi sedikit, sehingga terbentuk gambaran emak secara hampir lengkap pada diri Srintil. Maka Srintil mendapat tempat yang mulia dalam hidupku. Sedangkan Dower tidak demikian. Dia akan merasa telah membeli Srintil. Dalam waktu 1 malam, Srintil akan menjadi barang yang sudah terbeli. Dower akan memperlakukannya sebagaimana dia suka. Bajingan tengik. Dan aku meludah sengit. Di langit tak sebuah bintang pun kelihatan. Secercah warna terang tampak di langit sebelah barat. Pastilah bulan berada di balik sana. Keremangan yang dibuatnya mampu memperlihatkan bayangan seekor kalong yang terbang perlahan ke selatan. Kirapnya malas namun pasti. Lepas dari bayangan bulan, kalong itu lenyap. Perhatianku kembali kepada Dower ketika pintu depan rumah Kartaraja berderit. Perjaka Pecikalan itu keluar. Kukira dia akan segera berusaha menepati janji yang diucapkannya di depan dukun ronggeng itu, mencari sekeping ringgit emas sampai dapat. Atau dia akan kehilangan 2 buah rupiah perak bila usahanya gagal. Aku tak mengerti mengapa tiba-tiba aku memutuskan keluar dari tempat persembunyian, lalu dengan diam-diam mengikuti Dower dari belakang. Sambil berjalan berjingkat agar tak diketahui oleh Dower, aku sudah berhayal tentang perkelahian. Bagaimana seandainya Dower langsung kutinju tengkuknya, atau kutendang pinggangnya sekuat tenaga. Pokoknya aku ingin melumat perjaka Pecikalan yang akan menggagahi Srintil itu. Tak kusangka keinginanku menyakiti Dower dapat terlaksana. Sampai dekat gardu Dower berhenti, kemudian sumpah serapah keluar dari mulutnya. Aku tahu kemudian 3 orang pemuda yang tadi berkumpul di gardu ronda melempar Dower dengan gumpalan lumpur. Bajingan tengik, siapa berani melempari aku? Seru Dower marah.
Tak ada jawaban. Bahkan lemparan-lemparan berikutnya menyusul, tepat mengenai punggung Dower. Baju dan kainnya belepotan. Kemarahan pemuda pecikalan itu makin menjadi-jadi. Dia berbalik dan bertolak pinggang. Kini Dower menghadap ke arahku, kira-kira 10 langkah di depan. Hei, kamu, asu buntung. Kalau ingin berkelahi, ayo keluar. Ayo hadapi aku, Dower dari Pecikalan. Masih belum ada jawaban. Aku bergerak ke samping, menghindar dari pandangan Dower. Rasa ingin ikut menyakiti Dower muncul di hatiku. Maka aku menekuk kedua kaki demi mencari sesuatu untuk kulemparkan kepadanya. Tanganku meraba sesuatu yang mengonggok. Tai sapi. Kotoran itu kuraup dengan tangan kanan, langsung kulemparkan kepada Dower. Kudengar perjakap Cikalan itu mengutuk habis-habisan. Dia hendak melangkah ke depan, tetapi batal karena dari arah belakang meluncur gumpalan-gumpalan lumpur, makin lama makin seru. Akhirnya Dower tak bisa berbuat lain kecuali menutup muka dengan kedua tangan agar matanya terhindar dari hujan lumpur. Tidak tahan menghadapi serangan gelap itu, akhirnya Dower lari. Bukan main sakit hatinya ketika dia mendengar beberapa pemuda terbahak-bahak. Dower berbelok ingin mengejar para penyerangnya. Tetapi dia belum memahami lorong-lorong di Dukuh Paruk. Dower kehilangan jejak, hanya terdorong ingin membalas dendam, maka Dower terus berlari dalam gelap. Akhirnya, pure, Dower terjerumus masuk ke dalam sebuah kubangan yang dalam. Sekali lagi terdengar suara gelak tawa 3 orang pemuda. Sebaliknya, Dower berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Tak ada yang peduli pada Dower yang menggapai-gapaikan tangannya dari dalam kubangan itu. Ketika akhirnya ia berhasil naik, seluruh tubuhnya basah kuyup dan kotor. Perjakap Cikalan itu masih bertambah sakit hati karena dia mendengar para penyerang menertawakannya. Suara yang menghinakannya itu makin lama terdengar makin jauh. Dower tidak pernah tahu aku masih berada di dekatnya. Maka aku masih sempat mendengar Dower mengeluh. Bajingan, asu buntung. Hari Sabtu tiba. Hari yang sangat mengesankan karena batinku ternista luar biasa. Kukira aku tak akan pernah berhasil melukiskan pengalaman batinku secara memadai. Hal ini mungkin karena aku tak punya cukup kefasihan. Atau karena orang takkan bisa percaya akan penderitaan batin seorang anak Dukuh Paruk yang bernama Rasus, yang dalam hidupnya mempunyai emak hanya dalam angan-angan. Serintil, yang entah bagaimana dalam banyak hal kuanggap sebagai jelmaan emak, sore nanti akan dirusak. Ku katakan begitu meski sesungguhnya tidak demikian. Bagiku, setelah serintil dijual dengan harga sebuah ringgit emas, dia bukan serintil lagi, melainkan seorang ronggeng Dukuh Paruk. Tidak lebih. Hanya seorang ronggeng Dukuh Paruk tak akan dapat kuandaikan sebagai diri emak. Serasa aku akan kehilangan emak buat kedua kalinya. Andaikan ada orang percaya akan kegetiran yang melanda hatiku, atau andaikan ada orang yang mau kuajak bicara tentang masalah ini, boleh jadi kesedihanku bisa terbagi. Tetapi hanya dirikulah yang tahu dan merasakan segalanya. Bahkan aku begitu yakin serintil tidak tahu persis kemalangan apa yang kurasakan bila dia sudah terbeli dengan sebuah ringgit emas. Seperti pernah dikatakannya kepadaku, serintil lahir di Dukuh Paruk untuk menjadi ronggeng. Maka dengan rela hati, dia akan menjalankan malam buka kelambu. Apa pula dengan kemungkinan baginya memiliki ringgit emas. Katakanlah pagi itu seperti biasa aku keluar melepaskan kambing-kambing. Tetapi sesungguhnya binatang-binatang itu telah lama kutelantarkan. Pagi itu pun aku tak peduli kambing-kambingku memasuki ladang orang. Aku sendiri duduk di pinggir kampung, memandang hamparan sawah yang penuh air. Di atasku pada pucuk pohon sengon hinggap 3 ekor burung keket. 1 jantan, 1 betina, dan anak mereka yang selalu mengibas-gibaskan sayap minta makan. Salah seekor induk burung itu segera menuki ke bawah bila melihat capung atau belalang terbang. Kemudian hinggap lagi di tempat semula. Serangga tangkapan dihancurkannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak mereka. Citra sebuah keluarga yang utuh. Kukira emak pun akan berlaku seperti induk burung keket itu.
Dia akan melindungiku, mencarikan makan selagi aku masih kanak-kanak. Bersama ayah, emak akan mengajakku bercengkrama seperti keluarga burung keket itu. Nah, hal itu hanya terjadi dalam angan-angan. Seperti belasan anak dukuh paruk lainnya, aku telah yatim piatu sejak anak-anak. Keparat, malapetaka tempe bongkrek itu. Kukira kicau burung keket serta bunyi air yang tumpah lewat punggung pematang akan terus membawaku melamun bila Warta tidak datang mengusik. Nah, kulihat kau lama sekali termenung di situ. Nenekmu tidak menanak gaplek pagi ini, ujar Warta. Misalnya demikian, apa salahnya kita mencari talas dan kita bakar di sini? Aku tak ingin makan, jawabku tak peduli. Jadi, pergilah, jangan ganggu aku. Baru kali ini ku dengar engkau mengusirku, Rasus. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya sedang kau pikirkan. Itu urusanku. Misalkan ku beritahu, kau tak akan dapat menolongku. Tapi aku tak akan mengatakan apa-apa kepadamu. Jadi, lebih baik urusi kambingmu. Wah, kalau begitu aku bisa menebak, Rasus. Kau tak perlu mungkir. Kau sedang termakan pekasih yang dipasang oleh Nyekar terjak pada diri Serintil, bukan? Ayo, mending ngaku. Kepadaku kau akan sia-sia menyimpan rahasia. Aku tertawa meskipun terdengar tawar. Tengik betul Warta menebakku dengan jitu. Melihat ulahku, Warta tahu aku telah mengaku. Tawanya terdengar keras sekali. Oh, kasihan kawanku ini. Kau senang akan Serintil, tapi nanti malam ronggeng itu dikangkangi orang. Wah, bangsat engkau, Warta. Bagaimana? Bukankah aku berkata tentang kebenaran? Iya, tetapi kau jangan menambah sakit hatiku. Rasus, kau boleh sakit hati, kau boleh cemburu. Tetapi, selagi kau tak mempunyai sebuah ringgit emas, semuanya menjadi sia-sia. Iya kawan, namun sesungguhnya kau dapat memberi sedikit hiburan pada aku. Bertembanglah seperti biasa. Tidak sulit membuat Warta mau bertembang bila orang mau menyediakan setumpuk kata pujian baginya. Di antara sesama anak dukuh paruk, Warta dikenal mempunyai suara paling bagus. Tembang kegemarannya juga menjadi kegemaran setiap anak di pedukuhan itu, sebuah lagu duka bagi para yatim piatu. Orang tak akan menemukan siapa penggubah lagu itu yang mampu mewakili nestapa anak-anak yang di dunia tanpa ayah dan emak. Lagu yang menjadi terkenal di dukuh paruk semenjak belasan anak kehilangan kedua orang tua akibat racun tempe bongkrek 11 tahun yang lalu. Jika diterjemahkan, isinya kurang lebih seperti ini. Pukul 3 dini hari, aku belum mau terlena, bulan menabur cahaya di halaman, selagi aku termangu seorang diri. Angin yang berembus ke selatan membuat hati semakin merana. Beginilah awak yang telah sebatang kara, tiada ayah bunda, tiada sanak saudara. Hidupku yang papa selalu dirundung derita. Oh nyawa, bertahanlah kau di badan. Warta sudah beratus kali menembangkan lagu itu. Dia tidak lagi tertarik akan makna liriknya. Hanya irama lagu itu yang kiranya akan tinggal abadi di hati Warta dan anak-anak lain di dukuh paruk. Selesai menembangkan lagu itu, Warta menoleh kepadaku. Dia melihat aku menggigit bibir dan mungkin mataku berkaca-kaca. Loh, ujar Warta tak mengerti. Apa pula arti semua ini? Tidak apa-apa, Warta. Percayalah, sahabatku. Tak ada yang salah pada diriku. Aku terharu. Suaramu memang bisa membuat siapapun merasa begitu terharu. Hanya itu? Bagaimana dengan Serintil yang akan diperkosa nanti malam? Jangkrik. Meski aku menanggapi kata-kata Warta dengan senyum, namun sesungguhnya hatiku dibuatnya perih. Sangat perih. Sehingga aku tak bisa berkata-kata lagi. Hanya umpatku dalam hati. Warta, kamu bangsat. Kau katakan Serintil akan diperkosa nanti malam. Memang betul. Tetapi mengapa kau katakan itu kepada aku? Kukira Warta memandangku dari belakang ketika aku berjalan meninggalkannya. Aku tak peduli dan terus berjalan sepembawa kakiku. Perjalanan yang tanpa tujuan membawaku sampai ke lorong yang menuju pekuburan dukuh paruk.
Seharusnya aku terus melangkah bila tidak kulihat seseorang berjalan merunduk-runduk di antara batang-batang puring. Serintil. Aku tak mungkin salah, dialah orangnya. Tak mengetahui aku membuntutinya, Serintil terus berjalan. Langkahnya berkelok menghindari tonggak-tonggak nisan atau pohon kemboja yang tumbuh rapat. Setelah berbelok ke kiri, langkah Serintil lurus menuju cungkup makam Ki Seca Menggala. Kulihat Serintil jongkok, menaruh sesaji di depan pintu makam. Ketika bangkit dan berbalik, dronggeng itu terperanjat. Aku berdiri hanya 2 langkah di depannya. Hei, kau Rasus. Aku mengikutimu. Aku disuruh Nyai Kartareja menaruh sesaji itu. Bukankah malam nanti? Cukup, aku sudah tahu. Nanti malam kau harus menempuh buka kelambu. Aku memotong cepat. Habis berkata demikian, aku melangkah pergi. Tetapi Serintil menarik bajuku. Rasus, hendak kemana kau? Pulang. Jangan dulu. Jangan merajuk seperti itu. Kita bisa duduk-duduk sebentar di sini. Ternyata aku tak menolak ketika Serintil membimbingku duduk di atas akar beringin. Tetapi baik Serintil maupun aku lebih suka membungkam mulut. Mestilah ronggeng kecil itu merasa sedang menghadapi seorang anak laki-laki yang akan mengalami kekecewaan. Serintil pasti tahu aku menyukainya. Jadi dia tahu pula bahwa malam buka kelambu baginya menjadi sesuatu yang sangat kubenci. Hanya itu. Atau apakah aku harus mengatakan secara jujur bahwa Serintil lebih kuhormati daripada seorang kecintaan? Tidak. Aku tak mempunyai keberanian mengatakan hal itu kepadanya. Maka biarlah Serintil tetap pada pengertiannya tentang diriku secara tidak lengkap. Seekor serangga kecil akhirnya membuka jalan bagi permulaan percakapan kami. Nyamuk belirik hinggap di pipi Serintil, perutnya menggantung penuh darah. Serin, tepuk pipimu yang kanan, ada nyamuk. Aku tak bisa melihatnya. Tepuk saja, tetapi tepuklah pipi kananmu agak ke atas, pasti kena. Tidak mau. Engkau yang harus menepuknya. Tanganku kotor. Tidak apa-apa, ayo tepuklah. Aku patuh. Tanganku kuayunkan meski dengan gerak gamang. Nyamuk yang menjadi lamban karena terlalu banyak menghisap darah itu kena. Telapak tanganku tekan pada pipi Serintil. Ketika kubuka tergores setitik darah. Ada noda merah pada pipi yang putih. Sunyi dan sepi. Sepotong ranting kecil runtuh. Bunyi kletik terdengar ketika ranting itu menimpa selembar daun. Seekor bengkarung muncul di hadapanku dan berlari cepat mengejar capung yang hinggap di tanah. Kelenggangan berlanjut karena aku dan Serintil membisu kembali. Angin bertiup lambat. Suara belalang kerik menyambutnya dari lereng sempit di sebelah selatan pekuburan. Entah Serintil, tetapi aku dalam kelenggangan pekuburan Dukuh Paruk merasa menjadi sekedar seonggok benda alam. Tidak beda dengan batu-batu berlumut di hadapanku atau dengan berpuluh nisan cadas yang terpaku mati dan berserak memenuhi pekuburan itu. Boleh jadi pada saat itu akal budiku berhenti, kehendak alami menggantikannya. Aku tak bergerak sedikit pun ketika Serintil merangkulku, menciumiku. Napasnya terdengar cepat. Kurasakan telapak tangannya berkeringat. Ketika menoleh ke samping, kulihat wajah Serintil tegang. Sesungguhnya aku tidak menyukai Serintil dengan keadaan seperti itu. Meski aku tidak berpengalaman, tetapi bisa kuduga Serintil sedang dicekam rencana birahi. Tanpa melepas lingkaran tangannya di pundakku, Serintil menoleh sekeliling. Dia was-was ada orang lain di sekitar tempat itu. Sebenarnya Serintil tak usah terlalu curiga. Pohon-pohon puring dan kemboja yang mengelilingi pekuburan Dukuh Paruk menjadi pagar yang sangat rapat. Serintil melepaskan rangkulannya. Kemudian aku mengerti perbuatan itu dilakukannya agar Serintil dapat membuka pakaiannya dengan mudah. Aku sering melihat perempuan mandi telanjang di pancuran, jadi aku sudah tahu beda tubuh laki-laki dan tubuh perempuan. Tetapi saat itu yang kulihat adalah gambaran perempuan yang utuh. Hanya tidak seperti perempuan dewasa, dada Serintil rata, pinggangnya rata. Bahwa Serintil mengharap aku juga akan membuka pakaian sudah ku mengerti.
Andai kata aku adalah Darsun atau Warta, semua sudah kulakukan. Malah aku menjadi pihak pertama yang mengambil prakarsa. Nah, aku bukan Darsun, bukan pula Warta. Aku Rasus, anak yang merasa paling malang karena emak lenyap tanpa kepastian. Emak mati oleh racun tempe bongkrek, kemudian mayatnya dicincang. Atau emak masih hidup dan meninggalkan aku lari bersama mantri keparat itu. Tidak pasti mana yang benar. Dan ketidakpastian itu selalu membuatku hampir gila. Serintil menarik tanganku. Kupandangi wajahnya yang merona merah. Kupandangi matanya yang berkilat-kilat. Kupandangi pucuk hidungnya dengan bintik-bintik keringat di pucuknya. Kemudian perlahan semua yang tertangkap oleh lensa mataku bergoyang, lalu membaur. Bayangan sosok Serintil melenyap, yang muncul menggantikannya adalah Halimun. Aku percaya, hanya aku yang sejak anak-anak menghayalkan demikian dalamnya tentang seorang emak karena aku sangat ingin melihatnya. Hayalan demikian yang hampir sepanjang usia, akhirnya mampu mendatangkan ilusi bahwa yang berdiri telanjang di depanku bukan Serintil, bukan pula Ronggeng Dukuh Paruk, melainkan perempuan hayali yang melahirkan diriku sendiri. Di sana, di bagian dada, kulihat sepasang puting di mana aku menetek hampir selama 2 tahun. Di sana, di balik pusar, aku pernah bersemayam selama 9 bulan dalam rahimnya. Dan ketika aku melihat jalan yang kulewati ketika lahir, mataku berkunang-kunang, badanku basah oleh keringat dingin. Kemudian aku tak bisa berbuat lain kecuali menutup muka dengan 2 telapak tangan. "Rasus, kau tak mau?" tanya Serintil dengan suara hampir tak kudengar. "Takkan ada orang yang melihat kita di sini?" "Srin, ini tanah pekuburan. Dekat dengan makam Ki Secamenggala pula. Kita bisa kualat nanti," jawabku. Dalih yang sangat gemilang mendadak muncul di otakku. Kulihat Serintil termangu, napasnya masih memburu. Rona wajahnya berubah. Terkesan rasa kecewa. Ronggeng Dukuh Paruk itu tetap berdiri seperti batu-batu nisan di belakangnya, tanpa gerak. "Kita tak bisa berbuat sembrono di tempat ini," kataku sambil membenahi pakaian Serintil. "Ya, tetapi kau sungguh bangsat." "Maafkan aku, Srin, sungguh. Aku minta engkau jangan marah kepadaku," kataku menirukan cara seorang kacung yang minta belas kasihan kepada majikannya. Dengan sabar kutunggu sampai Serintil tenang kembali. Mukanya yang tegang perlahan-lahan kembali seperti biasa. "Iya, Rasus, aku tidak marah." "Begitulah seharusnya, apalagi bila kita mengingat cerita itu." "Kau benar, untung kau memperingatkan aku. Kalau tidak, entah apa jadinya." Cerita yang kumaksud adalah sebagian dongeng yang hanya dimiliki oleh Dukuh Paruk. Konon menurut dongeng tersebut, pernah terjadi sepasang manusia mati di pekuburan itu dalam keadaan tidak senonoh. Mereka kena kutuk setelah berzina di hadapan makam Ki Secamenggala. Semua orang Dukuh Paruk percaya penuh akan kebenaran cerita itu, kecuali aku yang meragukannya dan mencurigainya hanya sebagai salah satu usaha melestarikan keangkeran makam moyang orang Dukuh Paruk itu. Tak kusadari betul berapa lama aku berdua Serintil berada di dalam kelengangan pekuburan Dukuh Paruk. Dari tempatku duduk, aku tak melihat matahari. Kerimbunan beringin menghalanginya. Meski tak tahu hendak berbuat apa, kukira kami masih akan tinggal lama di pekuburan itu. Tetapi aku mendengar sayup-sayup orang memanggil. Aku tak lupa, itulah suara Nyai Kartarja. "Aku harus pulang, Rasus. Nyai Kartarja memanggilku. Sudah terlalu lama aku pergi." Hanya anggukan kepala yang bisa kuberikan sebagai tanggapan. Serintil bangkit, kemudian berjalan berkelok-kelok menghindari tonggak-tonggak nisan. Rumpun-rumpun puring bergoyang tersibak oleh Serintil yang berjalan cepat. Kupu-kupu berterbangan dari pohon kemboja yang sedang berbunga. Aku berdiri memandang Serintil yang tampak dan hilang terhalang pepohonan. Sampai di tempat terbuka, tampaklah Ronggeng itu berlari. Rambutnya terurai ke belakang. Ada sesuatu terasa lenyap dari hatiku, dan aku tak tahu benar apa itu. Sore hari paling getir yang pernah kualami.
Pulang dari pekuburan aku tidak masuk ke rumah. Nenek yang memanggil-manggil karena hidangan bagiku terbengkalai sejak siang tak kuhiraukan. Aku duduk dekat kandang kambing memperhatikan burung-burung beluak yang pulang ke pucuk-pucuk bambu di Dukuh Paruk, atau lengkung biang lala di langit sebelah barat. Pagelaran alam yang damai dan indah, tetapi aku tidak bisa menikmatinya. Sebuah sisi di hatiku yang mampu menangkap bentuk-bentuk keindahan tertutup oleh rasa gelisah karena beberapa jam mendatang serintil bukan lagi serintil. Aku sadar betul diriku terlalu kecil bagi alam, bahkan bagi Dukuh Paruk yang sempit itu. Maka segalanya berjalan seperti biasa. Kusaksikan matahari tenggelam, puluhan ekor kampret dan kalong keluar mendaulat langit Dukuh Paruk, menggantikan burung layang-layang dan burung-burung lainnya. Pelita-pelita kecil mulai dinyalakan, menerangi beranda-beranda yang berbatas dinding bambu. Nyamuk dan agas terbang berputar-putar mengelilingiku. Hari benar-benar telah menjadi gelap, dan aku bergerak masuk rumah. Dukuh Paruk seperti hendak berangkat tidur. Anak-anak tak satu pun kelihatan. Bahkan suara mereka tidak lagi terdengar. Hanya sesekali terdengar keributan kecil di kandang kambing. Mereka gelisah oleh sengatan nyamuk. Atau mereka melihat sepasang mata yang berkilau kebiru-biruan dalam gelap. Mata seekor kucing liar. Ke-23 rumah di Dukuh Paruk sudah kelihatan sepi, kecuali rumah Kartareja. Di rumah dukun ronggeng itu sudah beberapa malam lampu besar dinyalakan. Nyai Kartareja telah selesai mendandani serintil dengan kain dan baju baru. Rambutnya disanggul. Kartareja menyalakan pedupaan yang diletakkannya di sudut halaman. Sebuah gayung dengan tangkainya yang tertanam di dalam tanah juga ada di sana. Celana kolor bekas, kutang bekas, serta pakaian dalam lainnya dilemparkannya ke atas genting. Selesai dengan pekerjaan itu, Kartareja berdiri di tengah halaman dengan wajah menatap langit. Dukun ronggeng itu sedang melakukan ritus penangkal hujan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Mihajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.